Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasisme, Ketua Umum Proyamin yang juga politikus Hanura Ambrosius Nababan ditangkap penyidik Cyber Barreskrim Polri malam tadi. Dengan tangan terborgol, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Amin yang juga politikus Partai Hanura Ambrosius Nababan Selasa malam tiba di gedung Barreskrim Polri. Penangkapan Ambrosius Nababan menyusul ditetapkannya politikus Hanura itu sebagai tersangka ujaran rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Sekitar tadi jam 18.30 lah. Ya, 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Barreskrim Polri. Dan saat ini jam 19.40 waktu Indonesia bagian Barat sudah sampai di Barreskrim Polri. Selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada tersangka AN sebagai tersangka, ya, dalam pemeriksaan. Mendapat ujaran rasisme, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku tidak sakit hati ataupun dendam. Natalius menyayangkan masih ada rasisme di Indonesia yang justru dilakukan oleh orang yang dekat dengan kekuasaan. Buruk dalam sejarah relasi dengan rasisme itu adalah pemimpin yang berkuasa. Kita khawatir Indonesia makin lama menghasilkan, memproduksi pemimpin yang bisa membantai suku, terutama yang paling riskan itu adalah Papua. Karena itu ketika orang nanya kenapa kamu tidak polisikan, ya cukup yang soal polisikan itu hubungan mereka dengan rakyat aja. Karena ketika mereka teror ke saya, terutama dalam konteks rasisme, itu rakyat Papua yang kena, merasa ikut, merasakan. Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Kayu Agung di Palembang, Sumatera Selatan sepanjang 42,5 km. Jalan tol Kayu Agung ini merupakan poros penting dari jalan tol Trans Sumatera, ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakaheni dengan Palembang. Bakaheni ke Palembang sejauh 373 km yang biasanya ditempuh selama 12 jam, kini bisa ditempuh 3,5 jam saja. Dengan menghemat waktu tempuh hingga 75%, diharapkan memberikan efisiensi dan daya saing yang besar untuk Palembang dan sekitarnya. Presiden meminta kepada pemimpin daerah agar jalan tol dihubungkan dengan sentra ekonomi seperti wisata, kawasan industri, perkebunan sehingga membangkitkan perekonomian. Ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera. Poros utama, backbone, Sumatera bagian selatan. Ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni bisa tembus sampai ke Palembang. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. Pemirsa, Batam merupakan salah satu destinasi wisata setelah Bali yang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara. Untuk itulah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mulai mengkaji penerapan travel bubble di Batam sebagai upaya untuk membangkitkan destinasi wisata dalam negeri pasca dihantam pandemi COVID-19. Penerapan rencana koridor perjalanan atau travel bubble antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia diutamakan untuk kota Batam dan Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau. Travel bubble nantinya akan memudahkan wisman dari negara tetangga untuk berlibur ke Indonesia, terutama ke kota Batam dan Kabupaten Bintan. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam diskusinya bersama pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota Batam menyebut, kunci pertama menghidupkan kembali Parekraf adalah meyakinkan situasi kesehatan bisa dikelola dengan baik. Meningkatkan 3T untuk testing dan juga mendistribusikan vaksin
secara maksimal sebagai syarat daripada persiapan kita untuk menyiapkan travel bubble Batam dan Bintan yang rencananya akan kami dorong kepada kementerian dan instansi terkait agar tentunya juga dengan Satgas COVID-19. Sandiaga juga minta agar pelaku usaha parekraf di Batam saling bergandeng tangan bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Diharapkan industri wisata bisa kembali bangkit di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Anggraini, Pandu Priyo, iNews melaporkan.